Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah selalu berdoa mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat, semangat, dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya. Kali ini kita akan bercerita bersama, yaitu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Disimak baik-baik ya. Nah, Isra Mi'raj itu apa sih? Isra Mi'raj adalah perjalanan malam hari Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Yerusalem Palestina atau Israel. Nah, kemudian dilanjutkan menuju langit ke Sidratul Muntaha dengan tujuan menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu malam, Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Lantas Rasulullah dibawa ke sumur Zamzam. Di sana malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW dan mensucikan hatinya menggunakan air Zamzam. Setelah itu, Baginda Muhammad SAW disiapkan kendaraan yang bisa berlari secepat kilat bernama Buraq. Nah, dalam perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad ditemani malaikat Jibril pada bagian kanan dan Mikail menemaninya di sebelah kiri. Mereka melaju mengarungi alam indah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari yang penuh dengan keajaiban dan penuh dengan hikmah. Banyak peristiwa terjadi sepanjang perjalanan Rasulullah Muhammad SAW tersebut. Salah satu kisah yang acap kali diceritakan antara lain adalah jin ifrit yang berusaha mengejar dan mencelakai Nabi. Ada yang bilang jin ifrit membawa obor. Ada pula yang bilang bangsa gaib itu mengejar Nabi dengan semburan api. Lantas, Jibril mengajari Nabi Muhammad untuk membaca doa. Sontak, jin ifrit terjungkal jatuh dan terbakar apinya sendiri. Ada pula peristiwa Nabi melihat sekelompok kaum yang menghantamkan batu besar ke bagian kepalanya sendiri hingga hancur. Dan kejadian itu terjadi berulang-ulang. Nah, di situ Jibril menjelaskan bila mereka adalah manusia yang berat melaksanakan sholat pada saat hidup di dunia. Rasulullah juga melihat sekelompok orang yang memilih makan daging busuk ketimbang daging masak segar. Malaikat Jibril pun menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang semasa hidup di dunia melakukan zina, melakukan selingkuh juga. Padahal mereka sudah punya suami atau istri yang sah secara agama maupun negara. Sesampainya di Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, beliau turun dari kendaraan kilat bernama Buraq dan mengikatkannya di sisi pintu masjid. Rasul pun masuk untuk menunaikan sholat 2 rakaat. Di sana ternyata ada para nabi alaihissalam. Sholat pun akhirnya diimami oleh Rasulullah Muhammad SAW atas bimbingan dari malaikat Jibril. Beliaulah Kanjeng Nabi Muhammad adalah imam atau pemimpin para anbiya dan mursalin. Setelah peristiwa Isra selesai, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kini Rasulullah harus melanjutkan perjalanan menuju langit yang disebut dengan Mi'raj. Bisa dikatakan perjalanan malam
Mirip seperti wisata ke angkasa dan semesta yang dihiasi dengan taburan bintang-bintang, bulan, planet, dan galaksi. Bedanya, perjalanan malam Nabi Muhammad adalah menunaikan tugas spiritual untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian disampaikan kepada umatnya. Namun benar, perjalanan istimewa Nabi menuju langit sampai lapis 7 memanglah hadiah paling istimewa dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kekasihnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan di langit pertama, Nabi Muhammad melihat sesuatu yang mengerikan di sebelah kiri dan hal-hal yang bahagia di sebelah kanan. Itu merupakan gambaran surga dan neraka. Diceritakan suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang dengan perut yang besar yang dipenuhi dengan ular. Isi perut bisa dilihat dari luar. Malaikat Jibril menjelaskan, mereka adalah manusia yang suka memakan riba. Riba adalah semacam bunga dalam dunia perbankan modern. Namun, riba lebih ditekankan pada rentenir yang meminjamkan dengan bunga berlebih hingga mencekik leher-leher orang yang dipinjami uang. Bukan niat membantu dengan meminjami uang, tetapi justru menjebak dengan bunga untuk keuntungan pribadi semata-mata yang sebesar-besarnya. Kemudian Nabi Muhammad juga melihat pemandangan mengerikan sebagai gambaran neraka, di mana ada loh orang-orang yang dagingnya dipotong-potong lalu diminta untuk memakannya. Jibril pun menjelaskan, siapa itu mereka? Mereka adalah orang-orang yang suka menggunjing, ghibah, menjelek-jelekan orang lain, atau ngerasani bahasa Jawanya ya, yang diibaratkan dengan memakan daging saudaranya sendiri. Nabi Muhammad juga melihat pemandangan mengerikan sebagai gambaran neraka, di mana ada orang-orang yang dagingnya dipotong-potong lalu diminta untuk memakannya. Jibril pun menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang suka menggunjing, ghibah, menjelek-jelekkan orang lain atau ngerasani, yang diibaratkan dengan memakan daging saudaranya sendiri. Nah, sampai di langit 7, Nabi Ibrahim berkata, setidaknya begini, kabarkanlah bahwa surga sungguh sangat indah tanahnya, airnya tawar, dan tanaman surgawi adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Beliau juga berkata, perintahkanlah umatmu untuk banyak-banyak menanam tanaman surga. Tanaman surga adalah zikir la haula wala quwata illa billah. Sampai akhirnya perjalanan panjang Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Gambaran di sana terdapat sebuah pohon yang besarnya tiada terkira. Di bawahnya muncul sungai air jernih nan menawan, di mana airnya tidak akan berubah baik bau, warna maupun rasanya. Ada pula sungai susu yang putih bersih dan elok sekali untuk dipandang. Ada juga sungai madu yang mengalir jernih. Di sana juga dihiasi dengan permata zamrud. Namun, sesungguhnya gambaran itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata maupun deskripsi. Keindahannya jauh lebih indah dari apa yang ditulis dan dikata-katakan. Nah, jadi di Sidratul Muntaha itu sangat indah ya adik-adik ya. Dalam suatu riwayat, setelah Nabi Muhammad melihat surga dan neraka dalam perjalanan Isra Mi'raj, maka untuk kedua kalinya beliau diangkat menuju Sidratul Muntaha. Di sana, malaikat Jibril mundur sehingga baginda Rasulullah sendiri untuk bertemu, bertatap muka atau berjumpa dengan
dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah singgasana yang tidak bisa dijelaskan dengan kalimat apapun, tempat di mana tidak ada seorang makhluk pun bisa berdiri di sana, Rasulullah dan Tuhan semesta alam bertemu. Nabi pun seketika bersujud di hadapannya. Dalam hadis riwayat Muslim, secara singkat dijelaskan, Allah memerintahkan Muhammad dan umatnya untuk melakukan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Lantas, Rasul turun ke langit ke-6 untuk bertemu Nabi Musa. Di sana, Nabi Musa meminta agar Muhammad meminta keringanan kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi bertemu dengan Allah dan akhirnya dikurangi 5 menjadi 45 waktu sholat. Baginda pun turun lagi bertemu dengan Nabi Musa. Begitu seterusnya hingga akhirnya sampai sholat 5 waktu. Namun Nabi Musa pada saat itu masih menyarankan agar dikurangi. Baginda Rasulullah Muhammad SAW pun malu untuk bernegosiasi dengan Allah lagi. Peristiwa itulah yang menjadi cikal bakal sejarah asal-usul munculnya aturan sholat dalam agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Setelah itu, beliau turun, kemudian naik kendaraan buruk hingga kembali ke kota Mekah. Nah, saat itu fajar masih belum tiba. Nah, adik-adik, cukup sekian cerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan dengan kita bercerita bersama ini, adik-adik bisa menjadi lebih paham dengan cerita Isra Mi'raj. Oke? Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.